Pernah nggak kamu merasa otakmu seperti berhenti berpikir, merasa putus asa, tidak fokus, atau malah kewalahan tanpa tahu harus mulai dari mana? Apakah kamu sering memulai hari dengan kelelahan dan perasaan depresi, cemas tentang masa depan, atau justru dihantui oleh masa lalu? Mungkin ada pola-pola tidak sehat dalam hidupmu, atau bahkan dalam keluargamu, yang terasa sulit sekali untuk dihentikan. Kalau kamu menjawab iya untuk beberapa pertanyaan tadi, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita sedang berjuang dengan kecemasan, depresi, bahkan overthinking sekalipun. Halo semuanya, aku Simpul Angin. Dalam episode kali ini, aku ingin nge-review sebuah buku yang berjudul Cleaning Up Your Mental Mess, karya Dr. Caroline Leaf. Beliau adalah seorang ahli saraf dan praktisi kesehatan mental yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Dalam buku ini, beliau meyakinkan kita bahwa semua kekacauan atau keruwetan mental kita sebenarnya bisa kita atasi dengan 5 langkah sederhana yang jarang disadari oleh banyak orang. Sejujurnya, aku juga baru sadar ini bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku membeli buku ini karena merasa ada sesuatu dalam pikiranku yang perlu aku bereskan. Terutama trauma-trauma lama yang diam-diam masih aku simpan. Dan setelah membacanya, aku benar-benar merasa tercerahkan. Dan di sini aku juga mau teman-teman tahu bahwa sesungguhnya apa yang teman-teman pikirkan itu nggak selalu harus kita terima. Dan di sini aku juga mau nge-share pelajaran apa saja yang sudah aku ambil dari buku ini dan mungkin bahkan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang mendengarkan. Mari kita bahas pelajaran apa aja yang udah aku ambil dari buku ini. Yang pertama itu adalah ternyata kita bukanlah pikiran kita. Kita bisa hidup 3 minggu tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 3 menit tanpa udara. Tapi kita tidak bisa melewati 3 detik tanpa berpikir. Artinya setiap saat kita selalu berpikir kan. Bahkan saat tidur pun, kita tetap berpikir dalam kondisi tidak sadar. Dulu aku percaya bahwa apa yang ada di pikiranku adalah diriku. Ternyata aku keliru besar. Itu adalah kekeliruan yang baru aku sadari saat ini. Menurut Dr. Caroline Leaf, kita bukanlah otak kita. Kita adalah pengguna otak. Artinya apa? Artinya kita bisa mengendalikan pikiran kita, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Kalau saat kita sadar, kita terus memberi makan pikiran negatif, seperti ketakutan, kecurigaan, trauma, maka tanpa sadar kita sedang menanamnya dalam pikiran bawah sadar kita. Padahal sebenarnya kita tahu kita tidak ingin juga menuainya, atau bahkan memanen hasilnya. Dan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi realitas hidup kita yang sesungguhnya. Saat kita merasa cemas, depresi, atau frustasi, otak akan mencerminkannya dalam perilaku kita. Tapi kabar baiknya adalah ketika kita sadar ada yang tidak beres, disitulah proses penyembuhannya akan dimulai. Sama seperti tubuh yang butuh olahraga agar tetap sehat, otak juga butuh latihan dan regulasi agar tetap waras. Kalau kita ibaratkan ini seperti genangan air. Kalau genangan air itu tidak dialirkan, maka genangan air itu akan menjadi genangan air yang busuk dan tidak ada pergantian sirkulasi air yang baru. Nah, begitu jugalah pikiran kita. Pelajaran kedua yang aku ambil itu adalah pikiran toksik itu bisa sebenarnya kita hentikan. Pikiran negatif, trauma, dan overthinking, semua itu memang bisa kita bangun setiap hari. Tapi kabar baiknya, kita juga bisa meruntuhkannya. Kenapa nggak sebaliknya aja, kita membangun pikiran-pikiran positif setiap hari. Pikiran toksik bukan takdir kita. Takdir kita adalah kedamaian, kebaikan, dan kebahagiaan. Fakta yang membuatku tersadar adalah apa yang paling sering kita pikirkan itulah yang akan tumbuh, karena kita memberinya energi. Kalau kita terus memupuk ketakutan, maka ketakutan itulah yang akan membesar. Kalau kita memupuk keyakinan, maka keyakinan itu yang akan menguat. Pertanyaannya sekarang,
Setelah tahu hal ini, apakah kita masih mau memberi makan pikiran buruk kita? Pelajaran ketiga, yaitu inti dari segala inti dari buku yang aku baca, yaitu 5 langkah regulasi pikiran supaya menghilangkan keruwetan mental yang kita rasakan. Nah, ini adalah bagian yang paling praktis yang bisa kita praktekkan setiap hari. 5 langkah sederhana yang bisa kita lakukan saat pikiran toksik ini menyerang pikiran kita. Langkah pertama adalah atur nafas. Ini adalah jenis pertolongan pertama saat jantung berdebar, tangan gemetar, dada sesak. Itu tanda otak sedang stres. Tariklah nafas perlahan, lalu hembuskan, ulangi 3-4 kali. Sangat sederhana memang, tapi sangat membantu kita untuk menenangkan sistem saraf. Langkah kedua yaitu diam dan sadari. Terima perasaanmu, jangan ditolak. Bisikan dalam hati semua akan baik-baik saja. Misalnya, saat itu kamu sedang merasakan cemas, lalu bisikan dalam hatimu, ya kali ini aku memang cemas, tapi setelah ini aku tidak akan cemas lagi, aku akan tenang, jantungku akan berdetak seperti biasa lagi, dan aku bisa melewatinya dengan mudah. Bisikan itu di dalam hatimu agar apa yang kamu rasakan tidak kamu tolak, dan ketika kamu tidak menolak perasaan itu, maka dia lama-kelamaan akan menghilang seketika. Langkah yang ketiga, jawab pikiran negatif itu dengan suara yang nyata dan terdengar oleh dirimu sendiri. Mungkin tidak terlalu keras, tapi intinya kamu bisa mendengar apa yang kamu ucapkan. Misalnya, ada suatu pikiran yang mempertanyakan seperti ini. Apakah aku tidak mampu? Lalu jawab dengan suara yang bisa kamu dengar, aku aku bisa dan aku mampu dan aku akan melewati semuanya dengan baik. Atau misalnya seperti pertanyaan, apakah dia tidak menyukaiku? Lalu kita jawab dalam hati, belum tentu, bisa jadi aku hanya terlalu takut. Dia sangat menyukaiku. Nah, seperti itu. Langkah yang keempat adalah berdoa. Saat trauma muncul, tentu kita merasa tidak aman kan? Merasa tidak aman, tidak nyaman, atau membutuhkan suatu perlindungan. Dan kita juga tahu bahwa rasa aman terbesar itu hanya datang dari Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka berdoalah, ceritakan semuanya, yakinlah bahwa Allah bersama kita. Langkah yang kelima yaitu ambil tindakan kecil. Lakukanlah hal kecil yang bisa kamu lakukan. Misalnya, saat kamu merasa trauma dan takut atau cemas berlebihan, kamu bisa melepaskan otot-ototmu yang tegang itu dengan tersenyum. Tersenyumlah sebisamu dan lakukan senyum tersebut agar semuanya menjadi lebih baik. Atau lakukan hal kecil seperti peregangan supaya kamu menjadi sedikit lebih rileks. Nah, 5 langkah regulasi otak ini sebenarnya harus kita lakukan setiap hari. Seperti halnya mandi dan seperti halnya makan. Kita tidak mandi sekali seumur hidup kan? Begitu juga dengan membersihkan pikiran. Itu adalah proses yang berulang yang harus kita lakukan setiap hari saat semuanya datang menyerang. Karena saat pikiran kita panik, ujung-ujungnya sering sekali hal-hal yang kita lakukan itu menjadi tidak rasional dan akan berakhir dengan penyesalan. Tapi saat kita tenang, kita bisa memilih respon yang lebih bijak. Saat kita tenang, kita juga bisa berpikir dengan lebih positif. Ingat, tidak semua emosi harus langsung diekspresikan. Tidak semua pikiran harus kita percayai. Kita adalah pengendali. Diri kita adalah pengendali otak kita, bukan sebaliknya. Itulah sedikit review dari buku Cleaning Up Your Mental Mess. Buku ini mengajarkanku bahwa menyembuhkan diri bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang belajar mengelola pikiran pada hari ini dan seterusnya. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana menerima dan bersikap tenang terhadap apa yang kita rasakan saat itu. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Kalau kamu merasa relate, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu di review buku selanjutnya. Bye-bye.